Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Eka Rahmawati Renawardani sebagai moderator, Afra Mufida sebagai presentator pertama, Fitri Nur sebagai presentator kedua, dan Yusifa Arzalia sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami tentang aktivitas ritmik. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Senam irama dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk memperlihatkan koreografi yang kental dengan akrobatik dengan atau tanpa alat bantu senam yang berupa bola, pita, tali, gada, dan simpai. Senam irama atau senam ritmik merupakan salah satu alternatif metode yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi anak melalui gerakan-gerakan tubuh yang menyebabkan aliran darah ke otak berjalan dengan lancar dan otak mendapatkan oksigen yang banyak sehingga otak berfungsi secara optimal. Karakteristik utama senam berirama sebagai komposisi disiplin adalah hubungan gerakan akrobatik yang paling sulit yang membutuhkan fleksibilitas korporal dan aktivitas motorik yang sangat tinggi yang dihadirkan oleh pesenam dalam harmoni yang sempurna dan dengan musik. Salah satu aspek yang terdapat dalam gerak berirama adalah gerak dasar. Selain dapat melatih gerak dasar, melalui gerak berirama, anak juga dapat menyalurkan kebutuhan anak untuk bergerak secara berirama. Anak juga dapat menyalurkan kebutuhan untuk bergerak secara ekspresif dan kreatif. Melalui gerak kreatif berirama, anak dapat mengekspresikan keinginan, perasaan, dan rasa frustasinya. Gerak berirama dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan anak. Untuk penjelasan lebih jelasnya terkait aktivitas ritmik, marilah kita simak seksama penjelasan pertama dari Afra. Kepada Afra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afra Mufida, NIM 2103106049. Pengertian aktivitas ritmik lebih luas yaitu mencakup semua rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama yang disesuaikan dengan perubahan tempo atau semata-mata gerak ekspresi tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Pengertian dari Agus Mahendra 2008. Pengertian aktivitas ritmik adalah suatu bentuk pola gerak langkah serta olah tubuh yang dibentuk dengan cara sedemikian rupa sehingga nantinya akan menghasilkan suatu keindahan gerak yang beraturan yang muncul dari gerakan yang satu ke gerakan yang lainnya. Menurut Satrio Ahmad Y 2007, pengertian aktivitas ritmik adalah suatu bentuk keterampilan tentang irama gerak dan seni gerak berirama yang juga meliputi berbagai aspek pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Depdiknas Kurikulum 2003. Pentingnya aktivitas ritmik bagi pendidikan anak usia TK. Aktivitas gerak sangat penting bagi anak-anak, baik sebagai bagian independen maupun sebagai bagian integral dari kurikulum di TK. Gerak akan memberi kesempatan yang mendasar pada pertumbuhan anak dalam hal memajukan serta mengintensifkan berbagai kompetensi termasuk adanya daya cipta dalam gerak. Melalui aktivitas gerak, anak mendapatkan kesempatan merespon atau menanggapi lingkungan seperti warna, bunyi, ruang, gerak, irama, dan orang-orang di sekelilingnya yang diharapkan dapat mengembangkan potensi anak secara optimal. Dengan membiarkan anak-anak bergerak dinamis dan aktif, merasakan dan merespon, menciptakan serta mengekspresikan diri melalui aktivitas gerak berirama akan menumbuhkan dasar kreatif pada anak yang pada gilirannya anak akan menemukan dirinya melalui aktualisasi diri. Aktivitas ritmik atau senam irama dalam pembelajaran pendidikan jasmani anak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengembangkan orientasi gerak tubuh
sehingga anak-anak memiliki unsur-unsur kemampuan tubuh yang multilateral dalam proses pembelajaran, memfokuskan dan kesesuaian atau keterpaduan antara gerak dan berirama. Unsur-unsur aktivitas ritmik pada anak. Dalam aktivitas ritmik terdapat 3 komponen pokok. Yang pertama, gerakan. Gerakan dapat didefinisikan sebagai perubahan posisi atau perubahan sikap sebenarnya dalam mengikuti gerakan. Seorang anak tidak mampu berpikir tentang posisi demi posisi, tapi langsung memperhatikan gerakan itu sebagai suatu komponen gerak yang menyeluruh. Gerakan-gerakan tersebut dapat diubah atau dimodifikasi untuk diperindah atau diperkuat daya ungkapnya dengan menambahkan sikap dan gerak tertentu. Kemudian kita susun menjadi suatu komposisi yang utuh. Susunan yang penataan gerak di atas akan menyerupai suatu tarian apabila dipadukan dengan irama yang ditata dan disertai iringan musik. Jadi gerak dan irama yang dipadukan dan diiringi dengan musik atau lainnya sudah merupakan suatu tarian kreatif. Yang kedua, irama. Irama adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Dengan irama, hidup kita akan terasa kuat, dinamis, menarik, dan menyenangkan, terutama dalam melangkah dan bergerak. Irama adalah suatu keadaan gerak, bunyi yang teratur, dan tetap antaranya. Sebagai contoh, penapasan dan denyut nadi orang itu adalah irama, atau keadaan siang dan malam. Bulan yang mengitari bumi, bumi yang mengitari matahari, itu juga irama. Di dalam seni musik atau irama ialah serangkaian bunyi menurut panjang pendeknya nada tertentu, teratur dan tetap antaranya. Serta irama ini dapat menimbulkan berbagai perasaan atau keindahan. Sedangkan birirama merupakan bagian kecil yang sama dari waktu dalam penyajian lagu, disertai aksentuasi yang teratur dan tetap antaranya. Yang ketiga, kreativitas. Proses kreatif dimulai secara individual. Dalam upaya mendorong proses kreativitas, anak-anak mereka dapat dihadapkan pada suatu kemandirian agar mereka melihat, mendengar, dan berpikir, berkreasi dengan perasaannya. Kemudian mereka dapat mengeluarkan ide-ide yang berbentuk ekspresi gerak yang unik dan orisinil. Dalam mendorong proses kreatif, yang dapat kita lakukan adalah 1. Menghadapkan anak-anak dengan sesuatu yang dapat dipikirkan. 2. Mendorong pemikiran anak dengan penjelasan-penjelasan. 3. Memberikan alternatif atau pilihan-pilihan. 4. Memberi kesempatan untuk mengekspresikan pendapat atau ide-ide masing-masing. Untuk memupuk dan mengembangkan kreativitas anak berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan. Pertama, doronglah anak-anak pada saat mereka bergerak untuk membebaskan mengekspresikan gerakannya. Kedua, mulailah dengan tanya jawab untuk memacu dan memicu gagasan mereka, namun jangan terlalu memaksanya. 3. Telusurilah dunia anak-anak, janganlah membawa mereka ke alam kedewasaan. 4. Bantulah anak-anak untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. 5. Bantulah anak-anak untuk melihat, mendengar, merasakan gerak sehingga diharapkan daya cipta akan tampak nyata. 6. Bantulah anak-anak untuk mengekspresikan keinginannya, jangan sekali-sekali mencemoohkan atau menertawakannya. 7. Bantulah mereka untuk mencari dan memperkaya pengalaman-pengalaman mereka sendiri dengan cara tidak terlalu membatasi atau selalu mencegahnya. Terima kasih Afra atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurhalisah, NIM 2103106046. 3. Macam-macam gerak ritmik. 1. Irama kreatif. Irama kreatif meliputi irama bebas dan ekspresif, irama teridentifikasi, dan irama dramatisasi.
Dalam irama bebas, anak ekspresif, anak-anak bergerak saat mereka termotivasi untuk bergerak, menghasilkan gerak yang tidak beraturan. Dalam irama teridentifikasi, anak bergerak berdasarkan identitas tertentu, menirukan gerakan sesuatu atau seseorang. Ketika irama ini dimainkan, dalam irama dramatisasi, anak bergerak berdasarkan cerita atau situasi tertentu, hanya sepenggal cerita. 2. Irama dasar. Irama dasar berpusat pada keterampilan gerak dasar. Sebagian besar terdiri dari jenis gerakan lokomotor, tetapi juga meliputi beberapa gerakan non-lokomotor. 3. Mengulang dan meniru irama ketukan. Tujuan dari kegiatan ini, selain untuk melatih fisik anak, juga agar anak mampu meniru secara tepat ketukan yang diperdengarkan, serta mengembangkan kemampuan mendengar yang lebih baik untuk mengembangkan pendengaran anak. Pola ketukan biasanya dihasilkan oleh drum. Kemudian, anak-anak meniru dan mengulangi pola ketukan tersebut. Adapun cara-cara lainnya adalah A. Anak bertepuk tangan bersama-sama, sebagaimana diarahkan oleh drum. Pola irama harus meliputi keempat birama dasar, 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Pola ketukan yang dihasilkan oleh drum dapat divariasikan untuk mengikut sertakan penekanan dan kombinasi yang berbeda dari ketukan. B. Anak dapat meniru pola ketukan, di mana pola tersebut pada umumnya meliputi 2 atau 3 birama. Dalam hal tersebut, aktivitas yang dapat dilakukan antara lain: 1. Anak mengubah beberapa bentuk ketukan yang ditekankan. 2. Ketika mereka meniru pola irama, mereka melangkah ke depan pada permulaan pola irama dan ke belakang pada permulaan berikutnya. 3. Pertama, mereka meniru dan bertepuk tangan. Kemudian dengan kaki. C. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu adalah gerakan yang dilakukan anak berdasarkan syair lagu yang biasanya dinyanyikan oleh anak secara bersama-sama. D. Tarian rakyat. Tarian rakyat adalah tarian tradisional, baik tarian nasional maupun daerah. 4. Tujuan aktivitas ritmik. Tujuan utama olahraga senam ritmik pada anak usia dini adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal yang meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh. Secara operasional, praktik pendidikan usia dini sebaiknya berpusat kepada kebutuhan anak, yaitu olahraga yang berdasarkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Konsep dari aplikasi olahraga bagi anak usia dini adalah permainan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan olahraga harus diajarkan agar anak memiliki kemampuan fisik secara menyeluruh. Aspek latihan perlu dikembangkan pada anak usia dini adalah terutama keterampilan teknik, gerak dasar yang benar dengan kemampuan fisik dasar yang baik. Dengan melakukan senam irama dapat mengembangkan kecerdasan kinestetik, emosional, percaya diri, dan motorik. Senam irama merupakan kegiatan yang menarik untuk anak karena dapat melakukan gerakan-gerakan senam yang diiringi musik. Anak terlatih secara motorik kasar, yang di dalamnya terdapat gerakan untuk keseimbangan tubuh, koordinasi anggota tubuh, kelenturan anggota tubuh, dan kekuatan anggota tubuh. Biaswara mengungkapkan tujuan pendidikan senam bagi anak adalah 1.
menentukan bakat dan minat anak untuk melakukan aktivitas fisik. 2. Merangsang kecerdasan dan perkembangan kesehatan serta kesegaran jasmani. 3. Membantu perbaikan kelainan, pertumbuhan gerak. 4. Menanamkan rasa saling menghormati kepada yang lebih tua, sopan santun, disiplin, dan kerja keras serta mandiri. Terima kasih Fitri atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yusifa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Azalia dari kelas 1B dengan NIM 47. Di sini saya sebagai menyampaikan materi. Langsung saja. Yang kelima, manfaat aktivitas ritmik. Melalui aktivitas ritmik, mencoba bagaimana gerak berirama dibawa ke arah yang alamiah sesuai dengan sifat serta karakteristik anak. Salah satu manfaat aktivitas ritmik yaitu untuk menanamkan mental atau sikap percaya diri. Ketika mengikuti aktivitas ritmik, peserta didik harus dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, anak harus mampu menggunakan kemampuan aktif berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, peserta didik akan berkembang kemampuan mentalnya. Kegiatan aktivitas ritmik memberikan sumbangan yang sangat besar bagi program aktivitas ritmik dalam meningkatkan konsep diri atau percaya diri. Hal ini bisa terjadi karena aktivitas ritmik menyediakan banyak pengalaman di mana peserta didik mampu mengontrol tubuhnya dengan keyakinan dan tingkat keberhasilan yang tinggi, sehingga memungkinkan membantunya membentuk konsep yang positif. Selain itu, senam ritmik dapat menciptakan sebuah rangsangan optimal untuk sistem saraf yang bermanfaat bagi proses pendidikan. Merangsang anak untuk bergerak, mendorong keadaan relaksasi dan ketenangan, memfasilitasi kinerja ritmis, gerakan, memudahkan internalisasi kemampuan motorik dan kemampuan khusus senam. Berikut manfaat yang dapat diperoleh setelah melakukan senam irama bagi anak usia dini. Yang pertama, dapat menciptakan sebuah rangsangan yang bermanfaat bagi proses perkembangan motorik anak. Yang kedua, dapat membakar lemak yang berlebihan, meningkatkan daya tahan tubuh dan jantung. Yang ketiga, salah satu jenis senam yang dapat digunakan untuk program pembelajaran yang asik. Yang keempat, jika berlatih dengan ringan akan meningkatkan sistem tubuh. Yang kelima, meningkatkan kelenturan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, daya tahan, dan sanggup melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dengan baik. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan dan keluasan, kekuatan, dan gerak kasar. Yang ketujuh, tubuh menjadi sehat dan hati riang karena pengaruh aluran musik. Yang kedelapan, meningkatkan kebugaran jasmani jika dilakukan dengan benar dan dengan intensitas yang tinggi. Yang keenam yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan gerakan senam yaitu A. Berikan pemanasan secukupnya. Aktivitas pemanasan hendaknya harus dapat meningkatkan kelenturan maupun mempersiapkan mental, jantung, otot, serta persendian dalam menghadapi pembelajaran. Yang B. Berikan kegiatan berupa pemanasan yang menggembirakan sebagai latihan kondisi fisik yang melibatkan gerakan kelenturan dan gerakan kekuatan. Yang C, buatlah kegiatan yang sesederhana tetapi menuntut kemampuan fisik yang lebih besar. Yang D, berikan pendinginan secukupnya. Pendingin dilakukan dengan cara mengurangi intensitas kegiatan secara bertahap dan diakhiri dengan penguluran ringan untuk memperbaiki pemulihan jantung, otot, serta jaringan lain setelah melakukan aktivitas yang cukup. Yang ketujuh, prinsip senam ritmik. Terdapat 3 prinsip yang harus dikuasai untuk melakukan senam ritmik. Hal ini meliputi 1. Irama.
Pada dasarnya, irama bukanlah hal asing dalam kegiatan senam. Irama merupakan hitungan gerakan yang digunakan selama senam berlangsung. Misalnya irama 2/3, 3/4, 4/4, dan sebagainya. Yang kedua, kelentukan tubuh, fleksibilitas. Prinsip kelentukan dalam gerakan akan diperoleh jika seseorang melakukan latihan secara tekun. Prinsip ini akan memakan waktu yang cukup lama agar dapat menghasilkan gerakan tubuh yang lentuk. Yang ketiga, kontinuitas gerakan. Kontinuitas gerakan akan diperoleh dari rangkaian gerakan senam yang telah disusun demi terciptanya keserasian dan penguasaan gerakan diperlukan proses latihan yang cukup lama dan matang. Yang kedelapan, jenis aliran senam ritmik. 1. Senam ritmik seni sandiwara. Senam ini dipelopori oleh Delsret tahun 1811 sampai 1871. Seorang sutradara, ia menghendaki agar gerakan dalam sandiwara yang dibuat-buat itu dapat menjadi dengan gerakan yang natural. Tetapi ia belum berhasil, karena sifat kesandiwaraannya masih terlihat dalam aliran ini. Dialah yang pertama kali menciptakan sistem irama. Yang kedua, sistem ritmik seni musik. Sistem irama yang berasal dari seni musik ini dipelopori oleh Jacques Delrus, seorang guru musik yang ingin menyatakan lagu-lagu ke dalam bentuk sebuah gerakan. Dalam sistemnya, suatu sudah tentu lebih mementingkan musik daripada gerakan. Delrus sangat senang memberikan latihan dengan menggunakan alat seperti bola, gada, dan simpai. Yang ketiga, senam ritmik seni tari. Senam irama yang berasal dari seni tari dipelopori oleh Rudolf Laban tahun 1879 sampai 1958. Ia berpendapat bahwa senam irama mengandung dua unsur, yaitu Drakus, bersahabat dengan manusia, dan keberhasilan penguasaan gerakan. Di kelompok 4 terkait aktivitas ritmik. Tapi sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Sebenarnya, dalam mengikuti gerakan, seorang anak tidak langsung berpikir tentang posisi demi posisi, tetapi langsung memperhatikan gerakan itu sebagai suatu komposisi gerak yang menyeluruh. Kemudian kita susun menjadi satu komposisi yang utuh. Susunan penataan gerak di atas akan menyerupai suatu tarian apabila dipadukan dengan irama yang ditata dan disertai iringan musik. Jadi, gerak dan irama yang dipadukan dan diiringi dengan musik atau lainnya sudah merupakan suatu tarian kreatif. Sebagai salah satu aktivitas yang masuk ke dalam ruang lingkup pembelajaran penjat, melalui gerak kreatif berirama, anak dapat mengekspresikan keinginan, perasaan, dan rasa frustasinya. Secara operasional, praktik pendidikan usia dini sebaiknya berpusat pada kebutuhan anak, yaitu olahraga yang berdasarkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Konsep dasar dari aplikasi olahraga bagi anak usia dini adalah permainan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan olahraga harus diajarkan agar anak memiliki kemampuan fisik secara menyeluruh. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.